anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pastinya kita semua sudah siap dan semangat kan untuk mendengar dan belajar firman Tuhan pada hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman, kita sama-sama siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa, puji dan syukur pada hari ini kami semua masih Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu. Bapa, kiranya biarkan Kau bukakan hati kami, bukakan telinga kami, agar kami semua dapat sama-sama konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman hari ini diambil dari buku kelima seri Sejarah Penebusan, Janji dari Perjanjian Kekal, oleh Pendeta Abraham Park. Hari ini kita akan belajar tentang Yekonya dan Sealtiel. Sumber Alkitabnya kalian bisa buka di Matius 1 ayat 12 dan 1 Tawarik 3 ayat 17. Ayo kita sama-sama baca ya. Yang pertama kita baca di Matius 1 ayat yang ke-12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Berikutnya di kitab 1 Tawarik 3 ayat yang ke-17. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel anaknya. Pertama, kita akan membahas tentang Yekonya. Yekonya adalah tokoh pertama dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Nama lain dari Yekonya adalah Yoyakin. Dan arti namanya adalah Tuhan yang membangun. Yoyakin atau Yekonya menjadi raja pada saat berusia 18 tahun. Pada saat itu, ia menggantikan Yoyakim yang adalah ayahnya menjadi raja ke-19 dari Yehuda Selatan selama 3 bulan dan 10 hari. Di dalam masa pemerintahannya yang sangat pendek, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia meniru semua perbuatan ayahnya yang tidak baik dan jahat itu. Akibat dari Yekonya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Allah menghukum dengan membuat Raja Babel yang bernama Nebukadnezar menyerang Yehuda Selatan pada masa pemerintahannya. Yekonya kemudian menyerah ke Babel sesuai dengan firman Allah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Yekonya dan para pembesarnya serta semua pemimpin inti Yehuda Selatan ditawan ke Babel. Allah menyelamatkan Yekonya karena Allah telah berjanji bahwa mereka yang menyerah kepada Babel akan hidup. Selama penawanan, Yekonya memperanakan 7 anak laki-laki. Namun, tidak seperti Yoyakim ayahnya yang dibunuh secara mengenaskan, Yekonya dibebaskan dari penjara setelah ia ditawan selama 37 tahun. Raja memberikan kedudukan kepada Yekonya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja wilayah di Babel. Selain itu, kepada Yoyakin atau Yekonya juga diberikan hal-hal yang ia butuhkan seumur hidupnya. Ini sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Yeremia bahwa mereka yang menyerah kepada Babel akan hidup dan mereka yang melawan sampai akhir akan ditangkap dan dibunuh. Kalian bisa baca di Yeremia 21 ayat yang ke-9. Jika kita semua menaati firman Tuhan, maka di dalam keadaan yang sangat sulit pun Allah Bapa pasti akan terus menyertai dan memberkati kita semua. Berikutnya kita akan membahas tentang Sealtiel. Sealtiel adalah anak laki-laki Yekonya yang diperanakan saat dia ditawan di Babel. Sealtiel adalah generasi kedua di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus.
Arti nama Sealtiel adalah "Aku telah memohon kepada Allah". Allah berkata kepada Yekonya bahwa tidak akan ada keturunan yang akan melanjutkan tahta raja. Tetapi ketika Yekonya mentaati firman Allah dan menyerah kepada Babel, Allah memberinya 7 anak laki-laki, termasuk Sealtiel. Meskipun Sealtiel tidak bisa menjadi raja, tetapi ada rencana Allah untuk menggenapi perjanjiannya yang mana Yesus akan datang sebagai keturunan Daud. Ketika Sealtiel meninggal, ia meninggal tanpa mempunyai keturunan anak laki-laki. Tetapi kenapa Sealtiel bisa memperoleh Zerubabel sebagai anak? Ini karena adik laki-lakinya yang bernama Pedaya, melalui hukum perkawinan di Israel, ia bisa memperanakan anak laki-laki untuk meneruskan silsilah kakaknya yang bernama Sealtiel. Jadi, melalui hukum perkawinan Israel itu, ketika seorang kakak laki-laki meninggal tanpa memiliki anak, maka adik laki-lakinya mengambil istri kakaknya untuk melahirkan seorang anak dan menjadikan anak itu sebagai anak dari kakak laki-laki, agar garis keturunan dari kakak laki-lakinya itu tidak terputus. Nah, karena itu Zerubabel kemudian disebut sebagai Zerubabel bin Sealtiel. Kalian bisa baca di kitab Ezra pasal yang ketiga ayat yang kedua dan Nehemia ke-12 ayat yang pertama. Melalui cerita yang telah kita dengar tentang Yekonya dan Sealtiel, kita semua bisa melihat bahwa sejak permulaan periode ketiga di silsilah Yesus Kristus, jalan menuju kedatangan Yesus mengalami banyak kesulitan. Tetapi Allah bekerja sangat keras untuk menepati janjinya bahwa Yesus akan datang sebagai keturunan Daud. Kita semua haruslah menjadi anak-anak yang menjalankan firman Tuhan dengan baik untuk menepati janji Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, firman-Mu sangat sungguh luar biasa Bapa. Bapa, kiranya Bapa, Kau bisa terus memberikan kami semua kesempatan untuk belajar terus akan firman-Mu Bapa. Dan kita semua bisa menjadi anak-anak yang menjalankan firman Tuhan dengan baik untuk menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita tutup doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.